Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah. Para pembelajar yang salih, cerdas dan mulia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sehingga di hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi meniti hidup dengan kemuliaan, mujahadah an-nafs, husnudan dan ukhuwah. Semoga tentu menyertai Ananda sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran dan segala urusan kita selalu dimudahkan dan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kesehatan, keselamatan, keberkahan ilmu dan keberkahan rizki kepada kami sehingga kami bisa bermanfaat lebih bagi orang-orang di sekitar kami. Amin ya rabbal alamin. Berikut adalah hadis thalabul ilmi yang diriwayatkan oleh Muslim. Simak dengan baik. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Semoga kita semua diberikan motivasi tinggi, diberikan semangat untuk senantiasa thalabul ilmi, karena ternyata salah satu tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah bersemangat untuk thalabul ilmi. Dan kita awali juga dengan tadabbur ayat Al-Quran Surah Fatir ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sami'na wa ata'na. Al-Quran yang kita baca tadi menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan selalu menggoda manusia agar terjerumus ke dalam perbuatan dosa hingga masuk neraka. Manusia juga digoda oleh nafsu amarah untuk melakukan perbuatan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang perilakunya dikendalikan oleh nafsu amarah akan hidup sengsara di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi orang beriman untuk mengendalikan dan menahan hawa nafsu supaya hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sudah menjadi harapan semua orang, kita ingin mendapatkan kedamaian dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada 3 tips agar meraih kedamaian dan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini. Yang pertama, mujahadah an-nafs. Yang kedua, husnudan. Yang ketiga, ukhuwah. Yang pertama, mujahadah an-nafs atau pengendalian diri atau juga kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti serakah, tamak, berprasangka buruk. Perilaku mujahadah an-nafs atau pengendalian diri atau juga kontrol diri harus dimiliki oleh semua manusia. Sebab satu,
agar menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan menjadikan seorang hidup damai di masyarakat. Kemudian yang kedua, husnudon, prasangka baik. Prasangka baik atau husnudon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari husnudon adalah su'udzon, berburuk sangka. Prasangka baik sangat penting dimiliki oleh setiap orang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk adalah perilaku yang harus dijauhi dan dihindari oleh semua orang beriman. Kemudian, penerapan husnudon atau prasangka baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua husnudon kepada diri kita sendiri, kemudian yang ketiga husnudon kepada sesama manusia. Lalu yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah. Inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Persaudaraan yang diikat oleh tali akidah dan persaudaraan sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah atau persaudaraan dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Ukhuwah wataniyah yaitu persaudaraan karena sama-sama atau sama-sama satu bangsa dan satu keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya dan aspek-aspek lainnya. Kemudian yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek-aspek lainnya. Dalil terkait dengan materi pada hari ini. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minad-dhanni inna ba'dad-dhanni ismu wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang telah kita baca tadi terkandung 3 hal. Yang pertama, larangan untuk berprasangka buruk, su'udzon, kepada orang lain. Lalu yang kedua, larangan berbuat tajasus, yakni mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, larangan berbuat ghibah atau menggunjing orang lain. Kemudian dalil yang kedua, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat di atas menjelaskan bahwa sesama mukmin itu adalah saudara. Inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sama manusia itu. Kemudian bagaimana menerapkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs untuk meraih kehidupan bahagia dunia dan akhirat?
Yang pertama, menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat, memperbanyak dan membiasakan zikrullah, dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kesempatan. Kemudian menerapkan prasangka baik atau husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih hidup bahagia dunia akhirat seperti apa? Yang pertama, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Lalu yang kedua, selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dapat diungkapkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bersikap tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabar, kemudian ikhlas atas semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya, dan semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Kemudian menerapkan prasangka baik atau husnudon kepada orang lain untuk meraih hidup bahagia. Satu, melihat seseorang dari sisi baiknya, ditunjukkan dengan rasa senang dan berpikir positif. Yang kedua, selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Yang ketiga, bersikap hormat pada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang logis. Lalu yang keempat, selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Dan yang kelima, melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Husnudon kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut. Menerapkan prasangka baik, husnudon kepada diri sendiri untuk meraih hidup bahagia. Satu, yakin bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Dua, selalu yakin dapat menyelesaikan semua masalah, tantangan hidup, dan tidak mudah putus asa bila menemui kesulitan atau kegagalan. Dan yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk mencapai semua keinginan dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, penuh dengan inisiatif untuk meraih cita-cita. Kemudian, bagaimana cara menerapkan ukhuwah atau persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka meraih hidup bahagia dunia dan akhirat? Yang pertama tentunya, harus mampu menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup. Yang kedua, saling membantu apabila seorang muslim sedang mendapatkan kesulitan hidup. Kemudian yang ketiga, mencintai sama muslim hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.